Saya akan katakan bahwa kami akan menjual F-35 senilai 3 miliar dolar. Bukan rahasia lagi bahwa Donald Trump mencintai Arab Saudi. Pada tahun 2017, perjalanan pertamanya sebagai presiden adalah ke Riyadh. Perjalanan itu menampilkan pedang emas dan foto bola. Dan pada masa jabatan keduanya, ia melakukannya lagi. Perhentian luar negeri pertama Trump tahun ini bukanlah ke London atau Ottawa, melainkan ke Riyadh. Langsung ke Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi dan penguasa de facto kerajaan tersebut. Faktanya, saat ini bromance Trump MBS sudah menjadi legenda global. Trump tidak bisa berhenti memuji NBS dan NBS tidak bisa berhenti menjamu Trump. Dan sekarang putra mahkota Saudi akan datang ke Washington. Sekitar 1 jam dari sekarang. Dalam waktu sekitar 1 jam dari sekarang, ia akan berada di Gedung Putih untuk bertemu Presiden Donald Trump. Dan ini adalah kunjungan yang sangat penting. Ini adalah perjalanan pertama NBS ke Washington sejak 2018. Anda mungkin ingat apa yang terjadi tahun itu di tahun 2018. Jamal Khashoggi terbunuh. Ia adalah seorang pembangkang Saudi. Ia dibunuh di Kedutaan Besar Saudi di Turki, kabarnya atas perintah putra mahkota Saudi. Dan ketika kasus itu terungkap, setiap negara barat mengisolasi Arab Saudi, tetapi tidak dengan Donald Trump. Kita tidak akan membiarkan apapun terungkap. Dengan demikian, Raja dengan tegas membantah mengetahui hal itu. Ia tidak benar-benar tahu. Mungkin saya tidak ingin mengganggu pikirannya, tetapi menurut saya mungkin mereka adalah pembunuh jahat. Siapa yang tahu? Jadi, dunia memperlakukan NBS sebagai paria global, tetapi Donald Trump tidak. Ia jelas sangat menyukai putra mahkota, dan sekarang MBS akan pergi ke ruang oval untuk menemuinya. Tentu saja, ini lebih dari sekadar kekaguman mereka. Perjalanan ini memiliki tujuan. Arab Saudi ingin dilihat sebagai kekuatan yang modern, dinamis, dan sangat diperlukan. Dan untuk itu, ia membutuhkan Amerika Serikat, khususnya teknologi Amerika, keahlian nuklir Amerika, jet tempur Amerika, dan ya, restu politik Amerika. NBS membutuhkan semua itu. Lihatlah item-item dalam agendanya ini. Agenda utama adalah jet tempur F-35. Arab Saudi menginginkannya dan Trump mengatakan dia siap menjualnya. Ya, tidak. Saya berencana melakukan itu. Mereka ingin membeli. Anda telah menjadi sekutu yang hebat. Mereka pasti sangat menyukai kita. Lihatlah situasi Iran. Apa yang kita lakukan? Dalam hal menghancurkan, Anda tahu, kita menghancurkan kemampuan nuklir mereka. Ya, saya akan mengatakan bahwa kita akan melakukan itu. Akan menjual F-35. Nah, ini adalah perkembangan yang sangat penting karena F-35 bukan sembarang jet tempur. Sejauh ini adalah jet tempur terbaik Amerika dan yang paling canggih secara teknologi. AS menjaga jet ini seperti Willy Wonka menjaga coklat. Jet ini dibagikan dengan hemat. Israel memiliki beberapa F-35, beberapa sekutu NATO memilikinya, dan Riyadh telah lama memintanya, tetapi hingga sekarang, Washington menolak. Donald Trump mengubah itu. Dia mengatakan akan menyetujui penjualan tersebut dan lembaga pertahanan Amerika waspada karena Arab Saudi juga dekat dengan China. Mereka telah menjalin hubungan baik dalam banyak hal termasuk keamanan, telekomunikasi, penelitian drone, Arab Saudi, dan China. Jadi, Amerika khawatir teknologi F-35 mereka akan jatuh ke tangan China dan itulah sebabnya mereka belum mengizinkan penjualan sejauh ini. Ditambah lagi, mereka punya satu masalah lagi, yaitu Israel. Israel memiliki 45 jet ini, 45 jet F-35. Arab Saudi telah meminta atau dikatakan telah meminta 48 jet. Dan tahukah Anda apa artinya itu? Itu bisa mengubah dinamika kekuatan di Asia Barat. Tentu saja, Israel tidak mendukung penjualan tersebut. IDF, pasukan pertahanan Israel, secara resmi menentang rencana tersebut. Mereka tidak ingin Trump menjual F-35 ke Arab Saudi. Mereka yakin itu akan mengikis superioritas udara Israel. Namun, Trump tidak mau menerima itu karena dalam kesepakatan ini ia hanya melihat dua hal, uang dan pengaruh. Ia yakin pemberian F-35 akan menarik Arab Saudi dengan kuat ke orbit Amerika. Dan ada hadiah lain yang ia kejar,
Perjanjian Abraham. Itu adalah kesepakatan normalisasi antara Arab Saudi dan Israel. Hingga saat ini, mereka tidak saling mengakui secara resmi. Mereka tidak memiliki hubungan diplomatik, tidak ada hubungan diplomatik resmi Arab Saudi dan Israel. Trump ingin mengubahnya, dan jika dia melakukannya, dia akan mengubah Asia Barat selamanya. Itu adalah kesepakatan yang telah lama dia kejar. Pada masa jabatan pertamanya, dia berhasil mengajak 4 negara untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Arab Saudi akan menjadi hadiah besar karena mereka adalah pemimpin de facto dunia muslim. Mereka adalah penjaga Mekah dan Madinah, tempat paling suci dalam Islam. Trump ingin mereka mengakui Israel, tetapi bagi Saudi, itu akan menimbulkan biaya politik yang besar dan putra mahkota MBS tahu itu. Dia tidak bisa meninggalkan perjuangan Palestina. Dia tidak bisa meninggalkan Gaza setelah apa yang telah terjadi. Dia menginginkan jalan yang jelas menuju kenegaraan Palestina dan Israel mungkin tidak menyetujuinya. Jadi, normalisasi hubungan mungkin sulit. Trump mungkin tidak mendapatkan kesepakatan itu dengan cepat, tetapi dia mungkin akan puas dengan sesuatu yang lain hari ini. Uang Saudi untuk rekonstruksi Gaza. Sesuatu yang simbolis, sesuatu yang dapat dibicarakannya karena seringkali penceritaan politik lebih penting daripada realitas politik. Dan lebih dari itu, ini tentang kepentingan. Semua orang berpura-pura bahwa kebijakan luar negeri adalah tentang prinsip, tetapi jujur saja, ini juga tentang uang. Trump memiliki proyek bisnis di Teluk, menara, turnamen golf, proposal real estate, dan Arab Saudi memiliki dana kekayaan negara yang besar. Miliaran dolar telah dipindahkan. Miliaran lagi dapat menyusul. Bagi MBS, kunjungan ini adalah tentang legitimasi. Bagi Trump, ini tentang kekuasaan. Dan bagi kedua pria itu, ini tentang menulis ulang alur cerita mereka sendiri.